Ya, hari ini kita mau belajar yang berhubungan dengan kemarin. Keluarga siapa yang kemarin yang mengekspor hasil produksinya? Produksinya itu batik. Keluarga kemarin. Ya, siapa? Keluarga Hani. Ternyata keluarga Hani ini menjual produknya sudah sampai kemana? Ke luar negeri. Ke luar negeri. Keluarga tersebut dikatakan suatu keluarga yang berada dari sisi ekonominya dia keluarga yang berkecukupan. Jadi di sini Ayah Hani itu selalu berpesan kepada siapa? Kepada anaknya bahwa namanya orang hidup itu tidak boleh sombong. Apa nak? Sombong. Kemudian hidupnya juga dia selalu hidup yang sederhana. Nah, di sini nanti ada sebuah cerita yang mungkin tadi anak-anak sudah Bu Guru Sudah Bu Guru tadi? Suruh apa nak? Suruh membaca. Jadi setelah membaca bacaan tersebut, anak-anak bisa memahami bagaimana cerita di dalam bacaan tersebut. Ternyata judulnya apa itu? Sahabat tak terpisahkan. Jadi ceritanya itu apa nak? Ringkasan ceritanya menurut anak-anak. Ringkasan ceritanya apa? Kira-kira ayo. Siapa yang bisa membuat ringkasan sedikit aja tentang cerita persahabatan yang tidak Yang tidak terpisahkan. Masuk ya dari membaca katanya sudah dibaca, sudah paham ceritanya? Sudah Bu, kira-kira begitu. Coba siapa sih yang mau mengungkapkan kira-kira dari cerita sedikit aja ringkasannya? Siapa yang berani bercerita? Ayo, harus berani. Kira-kira gimana? Loh, kok gak ada sing wani? Ngomong cerita itu salah karo orang masalah. Bisa meringkasnya coba sedikit aja. Ceritanya apa? Hani itu orangnya yang sederhana, tidak sombong. Sebenarnya dia dari keluarga yang berada. Dia bersahabat dengan siapa? Dwi itu orangnya apa? Bagaimana? Ayo. Gak ada yang berani. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Iya, jadi persahabatan antara Hani dan Dwi itu tidak memandang apa tadi nak? Tidak memandang apa? Tidak memandang perbedaan. Kemudian si Hani dan Dwi itu saling menghargai sebagai seorang sahabat. Dia harus selalu setiap hari itu dia ditanamkan rasa sayang. Nah, ini merupakan contoh atau teladan buat anak-anak. Bagaimana anak-anak supaya bersikap dengan temannya tidak membedakan perbedaan. Apakah itu dari keluarga yang seperti apa atau keluarga yang bagaimana, ya? Si Dwi itu dari keluarga apa sih tadi? Menurut Rafa, dari keluarga yang bagaimana? Dari keluarga yang berkecukupan. Si Dwi nak, jangan kebalik. Dwi. Harus siap. Dia adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendepo batik milik orang tua Hani. Oh iya, jadi di situ si Dwi kemudian kenal sama Hani karena dia jualan kue di deket apa? Di deket apa? Iya.
kemudian kenal, kemudian berteman. Nah, itu merupakan suatu teladan, ya. Anak-anak bisa seperti itu juga. Jadi kalau berteman nggak usah milih. Maksudnya milih-milih kepiye? Nek koncoan sing kae nggak usah dikonconi. Nek sing kae bocah ini aku mau, orang tuanya seperti ini tidak boleh, ya. Jadi yang namanya berteman itu tidak memandang perbedaan. Persahabatan yang baik itu persahabatan yang sangat indah, diwarnai dengan kasih sayang. Jadi ini merupakan apa? Perbuatan anak-anak yang apa? Mencerminkan kalau dalam Pancasila itu sila keberapa? Bisa berhubungan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi yang apa? Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak bisa bersikap adil, tidak membeda-bedakan. Bagaimana anak-anak itu berteman, ya? Kenapa kok ketawa? Kalau suruh mengungkapkan pendapat, meneng wae. Giliran Bu Guru apa? Noting yang lainnya kok ketawa-ketawa sendiri. Apa yang diketawakan? Enggak apa-apa loh teman-temanmu semua kok. Kalau disuruh ngomong, ya. Jadi pendapatnya anak-anak itu berarti Bu Guru bisa menyimpulkan. Menyimpulkan apa coba? Bahwa anak-anak itu tadi sudah dibaca bacaannya, wacananya, berarti anak-anak sudah paham cerita dari bacaan tersebut, ya. Kalau pelajaran bahasa Indonesia dihubungkan dengan pelajaran yang lain, mungkin ada yang pelajaran PKN, mungkin nanti masuk juga dalam pelajaran IPS, ya, karena kelas 6 ini kan masih apa? Memakai tema, ya. Jadi dalam setiap pelajaran nanti kalau tema itu berarti bisa berkaitan dengan pelajaran yang lain, ya. Tadi persahabatan dihubungkan dengan apa? Sila Pancasila, cerminan dalam sila keberapa, ya. Jadi di situ ternyata cerita tersebut adalah mempunyai latar belakang. Latar belakang itu maksudnya dari keluarga kedua anak tersebut itu berbeda. Latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Tapi namun demikian mereka tetap apa nak? Berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar dari kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Kemudian Dwi belajar sikap yang tidak sombong dari Hani meskipun dia orang yang berada, ya. Bagaimana sikap kamu dengan temanmu? Bu Guru pengen tahu. Ayo. Kan anak-anak ini udah gede, udah bisa berpikir bagaimana cara berteman dengan teman sekelasmu, mungkin adik kelasmu, bagaimana dengan keberagaman teman-temanmu. Saling menghargai, kata si Pasca. Saling apa? Menyikapi sikap yang bagaimana? Sikap yang bagaimana? Sikap yang baik, ya. Jadi sesuatu hal kalau kita dalam berteman itu tidak boleh apa? Membedakan. Iya. Jadi saling menghargai keberagaman yang ada di dalam kehidupan apa? Berteman, sahabat, ya. Sampai di sini siapa yang mau nanya tentang arti dari persahabatan? Siapa yang mau nanya? Pasca mau nanya? Arti sahabat menurut Angel itu apa? Sahabat. Sahabat itu apa menurut Angel? Teman yang bagaimana kalau sahabat? Yang baik, yang bisa apa?
Diajak cerita tentang apa? Yang seneng maupun yang susah. Nah, masih kurang memahami berarti. Kalau sahabat menurut Ajam apa coba? Temen yang bagaimana menurut Ajam? Nya bagaimana? Yang baik, ya jelas yang baik. Temen yang bagaimana? Ayo, temen. Oh, tidak membedakan keadaan katanya. Oh, enggak selalu apa? Berantem. Nek menurut Ojil kepiye Jajal? Teman yang selalu ada saat kita senang. Oh iya. Temen yang apa ada saat kita susah maupun senang. Nek seneng ya dikancani, kancane susah juga dikancani, ditemenin. Ora nek susah malah ditinggal lunga. Gur senenge tok nek pas kancane duwe duit oke dijajanke. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Namanya bersahabat itu dalam keadaan senang dan susah. Iya, jadi hari ini kita sudah apa? Belajar tentang yang namanya persahabatan.